Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami anggota dari kelompok 4. Saya Naura Izati Amirah dengan NIM E1R023100076. Di sebelah saya ada. Dan saya Uliaul Himami dengan NIM E1R023100096. Dan di sebelah kanan saya dan ada saya Satira Laila Sabtia dengan NIM E1R023100136. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, nama saya Naura Izati Amirah. Sekarang saya di sini bersama saudari. dengan saya Anindya Putri Fahira. Bagaimana pendapat Anda tentang konstitusi di Indonesia? Nah, jadi menurut saya konstitusi yang ada di Indonesia itu sudah terlaksana dengan baik sejauh ini. Namun ada beberapa memang yang harus kita perbaiki dari kebijakannya dan lain-lainnya. Karena di Indonesia ini kan masih marak terjadinya korupsi, pencurian, dan maupun hal-hal yang tidak baik lainnya. Terima kasih. Menurut Anda, apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan terkait dengan konstitusi ini? Di sini seperti kata contoh kasus korupsi, di sini ada peraturan pemerintah yang memang menangani korupsi. Nah, selain itu juga kita perlu kesadaran penting betapa kita harus menaati konstitusi kita agar hal-hal yang seperti ini, permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan negara ini itu tidak terjadi, bisa kita mengurangi gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstitusi mempunyai dua makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Undang-undang dasar adalah dasar semua undang-undang dan peraturan lain di suatu negara yang mengatur bentuk, sistem pemerintah, pembangunan kekuasaan, dan wewenang badan pemerintahan. Konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan hal yang sangat penting karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan ada terbentuk sebuah negara. Hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi dan dasar negara Indonesia. Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi paling tinggi dalam hierarki hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Meskipun sistem hukum lebih banyak berubah, Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi hukum tertinggi di Indonesia.